Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dahu. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala nabiyyina wa rasulina wa habibina wa syafi'ina wa maulana Muhammadin sallallahu alaihi wa alihi wasallam wa ala alihi wa azwajihi wa dzurriyyatihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidatin wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Bapak-bapak, ibu-ibu, jamaah salat Isya, salat tarawih dan insyaallah salat witir yang senantiasa dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah wa syukurillah, pada malam hari ini, malam ke-5 dari Ramadan 1443 Hijriah, kita masih diberi oleh Allah kesehatan, kesempatan, kesemangatan dalam rangka menggapai atau mendulang atau memanen pahala di dalam bulan Ramadan ini. Semoga semua amalan kita dari tanggal 1 Ramadan kemarin, baik puasanya, tarawihnya, tadarusnya, sedekahnya, istighfarnya, silaturahimnya, dan juga semua amalannya senantiasa diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Shalawat dan juga salam juga tercurahkan oleh Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam dan juga kepada para sahabatnya, para keluarganya, serta pengikut setianya ila yaumil qiyamah. Hadirin rahimani wa rahimakumullah. Sedikit akan menyampaikan tentang keutamaan sholat tarawih. Tapi sebelum ke keutamaan, mungkin perlu dimaknai dahulu apa sih sholat tarawih itu. Sholat disebut sebagai sholat tarawih karena sebetulnya ada istirahatnya. Maka ketika tausiahnya itu di antara witir dan tarawih, semoga ini masuk di dalamnya. Karena kalau ketika melihat hadis Aisyah yang menceritakan tentang sholat malamnya Rasulullah, kata Aisyah, ma zata Rasulullah SAW ala ihda asyrata fi Ramadan au fi gharihi. Rasul tidak pernah menambah atas sholat malamnya 11 rakaat baik di Ramadan maupun di luar Ramadan. Sholat arba'an, beliau sholat 4 rakaat yang sangat panjang, kemudian salam, dan kemudian istirahat panjang. Setelah itu sholat lagi panjang, kemudian istirahat panjang, kemudian sholat lagi 3 rakaat, salam, dan selesai. Artinya ada 4 rakaat, kemudian jeda. Kenapa pakai jeda? Karena sholatnya panjang, pasti capek gitu ya. Nah, kalau kita pendek mau istirahat kan pagu gitu ya. Sholatnya pendek mau istirahatnya lama gitu ya. Nah, jadi karena mereka sholatnya panjang sehingga sering sampai tengah malam, bahkan sampai menjelang subuh. Maka kemudian disebut sebagai sholat tarawih karena sholat yang ada istirahatnya. Setiap 4 rakaat salam kemudian istirahat, 4 rakaat salam kemudian istirahat, kemudian baru 3 rakaat. Nah, sehingga mungkin kalau di zaman kita ya namanya qiyamul lail gitu ya, atau sholat malam gitu. Tapi memang tetap disebut sebagai sholat tarawih karena salah satu sholat sunnah yang dianjurkan untuk berjamaah. Keutamaan sholat tarawih adalah yang pertama bahwa dosa-dosa orang yang sholat tarawih itu diampuni oleh Allah. Kalau kita sudah sholat tarawih 4 bahkan 5 kali malam ini ya, luar biasa betapapun dosa yang kita miliki sebesar apapun, selain syirik dan selain hubungan antara anak Adam, maka dosa kita telah bersih, dibersihkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Rasulullah bersabda, "Man qama Ramadhana", barang siapa yang berdiri bangun Ramadan pada malam bulan Ramadan, artinya tarawih, imanan
karena dorongan iman, keyakinan, wahtisaban, dan harapannya adalah mendapatkan pahala dari Allah, ghufira lahu ma taqaddama min dzambi, maka diampunilah dosa-dosa yang telah lalu. Jadi hanya dengan sholat tarawih 11 rakaat maka dosa kita bersih. Siapa di antara kita yang tidak punya dosa? Semuanya punya. Kullu bani Adam khata', setiap anak Adam punya dosa. Wa khairul khata'in at-tawwabun, dan sebaik-baik orang yang dosa, sebaik-baik orang yang berdosa adalah at-tawwabun, orang yang bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Semua dosa, baik besar maupun kecil, yang penting tidak dua. Satu syirik, maka harus bertaubat karena Allah berfirman, "Innallaha la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha." Sesungguhnya Allah tidak mengampuni dosa apabila Allah disekutukan, kecuali bertaubat. Dan Allah berkehendak untuk mengampuni dosa-dosa selain syirik bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah. Keutamaan yang kedua bahwa sholat tarawih asalkan dari mulai sampai selesai bersama imam dicatat sholat semalam suntuk. Jadi panjenengan datang isya, dengar azan isya itu datang, kemudian jamaah isya beserta imam, kemudian sholat tarawih bersama imam, sholat witir bersama imam, padahal dengan jam 8, jadi sebelum jam 8 sudah pulang makan bubuk, bangun jam setengah 4 sahur saja tanpa sholat, nanti baru pergi ke masjid lagi sholat subuh dan qobliyah subuh, dihitung sholat semalam suntuk. Tidurnya jenengan itu dihitung sholat, terus luar biasa. Tidurnya jenengan, mungkin sebelum tidur jenengan ngobrol sama istri, suami, anak, cucu, dihitung sholat terus. Asalkan sholat tarawihnya membersamai imam dari mulai sampai selesai, maka jangan hitung di tengah jalan ya. Karena kan sholat tarawih itu macamnya ada 4. Yang paling sedikit jumlah rakaatnya 11. Kemudian ada yang 23, ada yang 37, dan ada yang 49. Kalau panjenengan suruh milih yang mana? Biasanya orang itu milih yang rakaatnya sedikit, sholatnya pendek, itu udah cepat rampung kan gitu ya. Padahal nek rakaatnya dikit, persilahkan pakai surat yang panjang, sebagaimana Rasulullah 11 rakaat sampai subuh gitu ya. Maka para tabi'in nggak kuat kayak gitu, maka rakaatnya diperbanyak, sehingga zaman Umar menjadi 23 rakaat. Kemudian zaman tabi'in 37 rakaat, ada yang sampai 49 rakaat. Tapi sampai sekarang saya belum pernah melihat masjid yang 37 atau yang 49. Paling yang 11, 23, 11, 23 itu. Tapi nggak apa-apa, saya penting jenengan ikut imam. Imamnya 23 ya 23. Imamnya 11, 11 itu kan. Kalau imamnya 49 kira-kira bubar dah. Jadi catatannya harus bersama imam. Kata Rasul, innahu man qama ma'al imam. Sesungguhnya barang siapa yang sholat tarawih bersama imam hatta yansarifa, hingga selesai. Kalau imam belum pergi jangan pergi ya. Jangan pergi ya. Kutiba lahu qiyamul lailatin, maka dicatat sholat semalam suntuk. Dengan tidur enak, ngobrol, ternyata sudah dicatat sholat semalam suntuk. Luar biasa. Ini keutamaan sholat tarawih. Maka jangan sampai bolong. Kalau tarawihnya 30 sudah dapat 5, berarti tinggal 25. Kalau hanya 29 berarti tinggal 24 ya. Jangan sampai bolong, apapun alasannya, dimanapun. Kalau jenengan pas tugas luar kota di Jakarta juga ada tarawih ya. Tugas Kalimantan ada tarawih ya. Tugas mana lagi? Semuanya ada tarawih ya. Meskipun mungkin panjenengan nanti hanya 4 orang ya, sholat tarawih. Saya punya teman pelaut itu, kalau di laut itu sampai 6 bulan. Bulan Ramadan juga di tengah laut hanya berempat ngebel. Bagaimana Ustaz, saya tarawih? Tarawih sama siapa ya? Teman-teman yang jadi kapal yang muslim. Enggak pada fasih, bacanya yang fasih hanya saya. Kamu jadi imam. Iya gitu. Kamu jadi imam karena iman-iman. Kalau bulan Ramadan sampai tidak melakukan sholat tarawih. Kemudian yang ketiga, keutamaan sholat tarawih adalah bahwa sholat tarawih sholat sunnah yang paling utama di antara sholat-sholat sunnah yang lain. Dengan Idul Fitri, Idul Adha, Istisqa, Rawatib, Witir, Tetek Bengek, Duha, itu yang paling utama adalah sholat tarawih. Kenapa? Rokaatnya paling banyak dibanding sholat yang lain dan dianjurkan
jamaah. Sementara sholat berjamaah itu 27 kali. Nah sekarang 11 kali 27 berapa? Ya, banyak banget. Maka paling utama dan hanya setahun sekali pos 30 kali ya. Setahun 30 kali. Artinya setahun itu kesempatannya hanya dalam satu bulan. Maka dari itu kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar di Ramadan kali ini, Ramadan 1443 Hijriah ini menjadi momentum yang betul-betul sangat bermanfaat bagi kita, bisa merubah diri untuk menjadi lebih soleh, menjadi lebih dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Endingnya selesai Ramadan sesuai harapan Allah, la'allakum tattaqun, agar kalian menjadi orang yang bertakwa insyaallah. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.